Halo sahabat GKI Klasi Solo dimanapun Anda berada. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan hari ini, perkenalkan, nama saya Florencia Paramita. Saat ini saya sedang menempuh studi lanjut S2 Teologi di Universitas Kristen Duta Wacana sebagai kader dari GKI Unsuan. Nah sahabat GKI Klasi Solo, dalam kehidupan kita hidup di dalam dunia yang dipenuhi dengan godaan dan tantangan. Dan kita juga seringkali terjebak dalam arus kehidupan yang serba cepat dan juga serba materialistik. Nah, sehingga tidak jarang kita ini membenci dunia dan merasa ingin melarikan diri dari dunia ini. Tetapi hari ini kita mau membaca surat 1 Yohanes pasal 2 ayat 12 sampai 17 dan kita akan bersama-sama menggali dan mempelajari pesan apa yang terkandung di dalamnya serta kita bisa menemukan makna yang relevan bagi kehidupan kita saat ini. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk hari ini. Terima kasih ya Tuhan untuk hari ini kami boleh kembali merenungkan firman-Mu sebelum kami melakukan aktivitas kami hari ini. Bukalah hati dan pikiran kami supaya kami bisa mengerti firman-Mu dan kami bisa melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Saya ingin membacakan bagi sahabat GKI Klasi Solo dengan menggunakan Alkitab Terjemahan Baru versi yang kedua. Surat Yohanes yang pertama, pasal kedua, ayat yang ke-12 sampai ayat 17. Aku menulis kepada kamu, anak-anakku, sebab dosamu telah diampuni oleh karena namanya. Aku menulis kepada kamu, bapak-bapak, karena kamu telah mengenal Dia yang ada sejak semula. Aku menulis kepada kamu, orang-orang muda, karena kamu telah mengalahkan yang jahat. Aku menulis kepada kamu, anak-anak, karena kamu mengenal Bapa. Aku menulis kepada kamu, bapak-bapak, karena kamu mengenal Dia yang ada sejak semula. Aku menulis kepada kamu, orang-orang muda, karena kamu kuat dan firman Allah tinggal di dalam kamu, dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Janganlah mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, kasih kepada Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup, tidak berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Nah, sahabat GKI Klasi Solo, ketika kita membaca dalam ayatnya yang ke-12 hingga ayat 14, menariknya kita bisa menemukan kata menulis yang ditulis oleh Yohanes sebanyak 6 kali. Dan tulisan mengenai menulis yang ditulis sebanyak 6 kali ini ditujukan kepada 3 kategorial usia. Yang pertama adalah anak-anak, dan yang kedua adalah bapak-bapak, dan yang ketiga adalah pemuda. Dan pesan ini ditulis sebanyak 2 kali. Jadi kata menulis kepada anak-anak itu ditulis sebanyak 2 kali, kepada bapak-bapak juga 2 kali, kepada pemuda juga 2 kali. Nah, sebenarnya tulisan Yohanes ini mau menunjukkan kepada kita bahwa pesan yang disampaikan oleh Yohanes ini itu sifatnya universal, inklusif. Dan pesan ini ditujukan kepada siapa saja, baik mulai dari anak-anak, orang muda, hingga pun orang yang sudah lebih senior. Dari sini kita juga bisa melihat bahwa tulisan-tulisan Yohanes ini ditujukan kepada siapapun, siapa saja. Nah, ayat yang kita baca hari ini itu sebenarnya hanyalah bagian kecil dari surat-surat Yohanes. Dan pesan-pesan Yohanes pun juga sebenarnya sangat banyak. Tetapi yang akan kita baca pesan Yohanes hari ini itu ada di dalam ayat ke-15 sampai dengan ayat yang ke-17. Kalau kita membaca dalam ayat yang ke-15, diawali dengan sebuah kalimat bahwa sebuah perintah ya, sebuah perintah, janganlah mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Tetapi kita harus waspada, ajakan jangan mengasihi dunia ini
bukanlah sebuah ajakan untuk kita melarikan diri dari dunia atau kita tidak mau hidup lagi di dalam dunia yang kita hidupi saat ini. Lalu kita hanya mau hidup di dalam gereja, melakukan aktivitas di dalam gereja, menyanyikan lagu-lagu gereja saja supaya kita tuh tetap suci. Karena kita disuruh dilarang, bahwa kita dilarang mengasihi dunia. Tetapi ajakan ini juga bukan mengajak kita untuk memisahkan antara apa yang surgawi dengan yang duniawi. Bukanlah seperti itu. Yohanes menuliskan kata dunia di dalam bahasa Yunani-nya itu menggunakan kata kosmos. Dalam konteks tertentu, kata kosmos ini juga bisa merujuk pada sebuah tatanan atau sistem. Menariknya, menurut Yohanes, kosmos ini, dunia ini, dikuasai oleh sesuatu yang jahat, yaitu kegelapan. Kalau kita baca di dalam Injil Yohanes juga, Yohanes berkali-kali menuliskan bahwa dunia ini memiliki penguasa dan penguasanya itu jahat. Dan suatu saat penguasa yang jahat itu akan dikalahkan. Nah, karena anggapan Yohanes ini bahwa kosmos itu sesuatu yang dikuasai oleh kegelapan, dikuasai oleh sesuatu yang jahat, maka datanglah sang terang itu di tengah kegelapan kosmos. Tetapi kosmos itu tidak mengenal sang terang dan bahkan menolak sang terang itu. Padahal kalau kita baca di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16 yang menjadi ayat hafalan setiap orang Kristen pada umumnya, bahwa dunia ini sangat dikasihi Allah. Bahkan begitu kasihnya Allah, begitu sayangnya Allah kepada dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk diam di antara kita, hidup bersama dengan kita, menyelamatkan hidup kita, supaya kita memperoleh kehidupan yang kekal. Nah, karena begitu Allah mengasihi dunia ini, memberikan putranya yang tunggal untuk diam di antara kita, untuk mengubah kosmos yang dikuasai oleh kegelapan ini menjadi sebuah kosmos yang dikuasai oleh terang. Kosmos dan segala isinya yang dikuasai oleh kegelapan inilah, kosmos yang dikuasai oleh penguasa yang jahat inilah, yang tidak boleh kita kasihi. Bukan literally kosmos, all of things kosmos yang kita hidupi saat ini. Dalam ayatnya yang ke-15, Yohanes menuliskan ada 3 hal yang berasal dari kosmos yang gelap ini. Yaitu yang pertama adalah keinginan daging. Keinginan daging ini merujuk pada keinginan kita untuk menuruti hawa nafsu, ambisi pribadi, keserakahan, dan hanya memikirkan diri sendiri tanpa memikirkan orang lain. Dan kita cenderung mengutamakan kenyamanan diri kita tanpa kita berpikir apakah tindakan kita tersebut merugikan orang lain. Tidak hanya merugikan orang lain sebenarnya, apakah juga merugikan ciptaan yang lain seperti hewan dan tumbuhan. Karena keinginan-keinginan daging kita hanya berfokus pada diri sendiri, kita nggak peduli dengan apapun yang terjadi selain pada diri kita sendiri. Dan yang kedua adalah keinginan mata. Nah, seringkali hal-hal yang mewah, hal-hal yang tampaknya gemerlap, glamor, itu tampak di mata kita dan seringkali kita juga silau gitu melihat gemerlapnya tersebut. Padahal gemerlapnya hal-hal yang timbul dari dalam kosmos yang dikuasai oleh kegelapan itu sifatnya hanyalah semu, sementara dan tipuan belaka. Tapi seringkali manusia mengusahakannya supaya memperoleh hal-hal yang gemerlap tersebut dan kemudian kita memamerkannya setelah kita mendapatkannya. Dan yang ketiga adalah keangkuhan hidup. Keangkuhan hidup ini merupakan tantangan terbesar bagi kehidupan manusia. Kenapa? Karena menjadi rendah hati itu bukanlah suatu hal yang mudah, bukan hal yang mudah untuk dilakukan, tetapi ternyata sangat sulit. Karena kita terkadang ingin tampak lebih baik daripada orang lain. Dan kita juga ingin menyenangkan orang lain, supaya orang lain juga menganggap kita itu baik. Nah, dalam dunia modern saat ini, dalam dunia sosial media itu dapat mendorong kita melakukan hal-hal tersebut. Contoh misalnya, ketika kita sering membaca ayat Alkitab setiap hari, kita membagikan ayat Alkitab tersebut status WA kita, Facebook maupun Instagram,
Dan mungkin kita berharap bahwa orang lain yang membacanya itu ikut terberkati dengan ayat yang kita baca juga hari itu. Tetapi di sisi yang lain, kita juga bisa merasa bahwa seberapa banyak ya orang yang akan merespons statusku, dan seberapa banyak orang yang akan menge-like statusku, seberapa banyak orang yang berpikir bahwa wah, aku ternyata itu suci, aku setiap hari membaca Alkitab. Hal-hal seperti itulah yang kadang tidak kita sadari, kesombongan yang tidak kita sadari, dan karena kita berpikir bahwa kita ingin rendah hati, ingin mengasihi orang lain, tapi sebenarnya kita sedang sombong gitu. Seperti halnya merendahkan diri di atas gunung. Orang merendahkan diri di atas gunung dan orang lain yang melihatnya dari bawah, mau mau bagaimanapun juga dia merendahkan diri di atas gunung, dia akan tetap lebih tinggi daripada orang lain. Nah, seperti itu, maka Yohanes menuliskan 3 hal tersebut. Kita bisa belajar bahwa orang-orang yang berasal dari dunia ini, itu hanya memfokuskan segala sesuatu hal itu pada dirinya sendiri. Hanya mengukur segala sesuatu itu berdasarkan dirinya sendiri. Dan dia juga menjadi budak terhadap gemerlapan kemewahan dunia ini yang sifatnya semu, dan juga menjadi orang-orang yang sombong dan berlagak besar untuk membuat dirinya terlihat lebih besar daripada yang sebenarnya. Kemudian kalau kita baca di dalam ayat yang ke-17, kita bisa melihat bahwa Yohanes juga mengingatkan orang yang menyukai tujuan dan cara dunia memberikan hidupnya kepada hal yang secara harfiah tidak memiliki masa depan. Karena dunia ini itu akan lenyap. Dunia ini sifatnya sementara, hanya fana, dan semuanya ini akan berlalu. Tetapi orang-orang yang melakukan kehendak Allah itu akan hidup selama-lamanya. Orang yang memberikan pusat hidupnya itu kepada Allah, melakukan kehendaknya Allah juga memberikan dirinya kepada hal yang kekal. Orang dari dunia ditakdirkan untuk menjadi kecewa karena akan kehilangan itu semua, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah akan mendapati sebuah kebahagiaan yang abadi. Sebenarnya inilah paradoks kita sebagai orang Kristen. Di satu sisi, kita itu harus menolak dunia yang dikuasai oleh kegelapan. Tetapi di sisi yang lain kita juga harus hidup di dalam dunia ini seperti Sang Firman yang tinggal di antara kita, yang tinggal di dalam dunia ini, di dalam dunia yang dikasihinya. Bukankah ini sebenarnya juga mirip dengan kasih tanpa syarat yang diberikan oleh Allah kepada manusia, di mana manusia yang terus-menerus berdosa dan terus-menerus juga bertobat. Mari kita jadikan Allah sebagai pusat kehidupan kita dengan menolak godaan dunia yang dikuasai oleh kegelapan dan hidup dalam terangnya yang kekal. Dengan demikian kita dapat berperan dalam membawa terang Allah ke dunia ini, membawa kerajaan Allah dan mewujudkannya dengan melakukan kehendaknya yang senantiasa merangkul dan mengasihi seluruh ciptaannya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami bersyukur untuk hari ini kami boleh bersama-sama belajar bahwa kami harus menolak apapun yang berasal dari dunia yang penuh kegelapan ini. Hal ini bukan berarti kami harus lari dari dunia ini, bukan berarti kami juga harus membenci dunia yang Engkau kasihi, tetapi kami harus menolak hal-hal yang berasal dari penguasa kegelapan yang menguasai dunia ini. Ajarlah kami ya Tuhan untuk selalu mengerti rencana-Mu, mengerti kehendak-Mu, supaya kami bisa mengerti apa yang harus kami lakukan dalam kehidupan kami setiap hari. Sehingga kehidupan kami setiap hari memancarkan terang-Mu dan menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kami ya Tuhan. Jika sebentar kami akan kembali melakukan aktivitas kami seperti biasanya, Engkau sertai kami ya Tuhan. Ajarlah kami untuk menjadi orang yang rendah hati sehingga kami mau terus-menerus belajar dan diajar oleh firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, tuntunlah kami karena kami tidak bisa melakukannya ini semua tanpa Engkau yang menyertai kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.